Tunggu, Rama, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin menjadi pengkhianat? Hahaha, pengkhianat. Bukankah kalian semua yang sudah mengkhianatiku dari awal? Kalian selalu berbicara akan membantuku menemukan siapa yang membunuh orang tuaku. Nyatanya kalianlah dalang di balik semuanya. Itu semua tidak seperti apa yang kau pikirkan. Sudahlah Rai, aku sudah mengetahui semuanya. Aku memiliki bukti transaksi Shadow Assassin dengan keluarga Sang. Lalu kau membiarkanku hidup untuk memanfaatkanku di saat aku tidak mengetahui apapun. Aku akan membuat kalian semua membayar atas apa yang telah kalian lakukan kepada orang tuaku. Rama yang sudah mengetahui semuanya berniat untuk menghancurkan markas Shadow Assassin, dan membunuh Rai selaku pemimpin Shadow Assassin. Aku sudah meletakkan bom waktu di area markas ini. Dalam hitungan detik bom itu akan meledak secara bersamaan dan sekarang saatnya aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Rama mulai mendekati Rai dengan niat membunuh dengan mata yang memerah sambil memegang sebuah pistol di tangannya. Cepat lindungi Tuan Rai, ucap salah satu penjaga yang memasuki ruangan dengan sekelompok penjaga. Hahaha, Rama, kau tidak akan bisa membun. Dor gelombang. Kau terlalu banyak bicara Rai. Rama menembakkan pistol ke kepala Rai. Lalu Rama melompat ke arah jendela di belakang Rai. Duar, boom. Suara bom waktu yang meledak dan meruntuhkan gedung itu. Akhirnya aku telah membalaskan dendam orang tuaku, ucap Rama yang sedang terjun sambil tersenyum dan melihat pemandangan gedung yang terbakar. Rama pun memejamkan matanya sambil menunggu ajalnya yang telah mendekat. Benua Azure. Di dalam sebuah kamar tidur, Rama mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang tidak dikenalnya. Merasakan nyeri yang tiba-tiba di tubuhnya, dia secara naluriah meringkuk dan memuntahkan seteguk darah. Ah, sakit. Di mana ini? Bukankah aku melompat dari gedung setelah mencoba melakukan pembunuhan itu? Dan bukankah aku terjatuh sampai mati? Serangkaian pikiran yang membingungkan melintas di benak Rama, saat dia mencoba memaksa membuka matanya yang berkedut kesakitan. Pada saat itu, potongan-potongan ingatan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya disertai dengan rasa sakit yang hampir membuat kepalanya pecah. Benteng Semanggi Hitam. Pemilik asli dari tubuh ini memiliki nama yang sama denganku. Ini adalah Benua Azure, penghalang, ahli seni bela diri, binatang buas. Saat ingatan yang tak terhitung jumlahnya melintas melewati matanya seperti hujan meteor, Rama secara bertahap melebarkan matanya karena terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sesaat kemudian, Rama akhirnya memahami situasi yang dia alami. Dia telah menyeberang ke dunia lain. Meskipun dia mungkin masih berada di benua Azure, dia sepertinya telah melewati masa lebih dari 2000 tahun. Menurut ingatannya, banyak hal yang telah berubah sejak kehidupan sebelumnya. 2000 tahun yang lalu, umat manusia menemukan keberadaan energi spiritual. Namun, dengan kemunculan bencana alam yang tiba-tiba, umat manusia jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Setelah dipaksa ke dalam situasi putus asa, manusia menggunakan buku-buku Tiongkok kuno untuk berjalan di jalur pembudidaya bela diri. Dengan begitu, mereka berhasil mengembangkan peradaban yang mengandalkan seni bela diri. Meskipun berhasil menemukan kedamaian sekali lagi, retakan dimensi tiba-tiba muncul, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mulai menginvasi umat manusia. Invasi yang tiba-tiba membuat umat manusia lengah. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain mundur untuk saat ini. Selama waktu itu, umat manusia membangun penghalang yang mencapai awan. Selain itu, mereka bahkan membentuk markas dan benteng di seluruh penghalang untuk terus melawan invasi yang terus-menerus dari para binatang buas. Setelah sadar kembali, Rama ingat bahwa dia saat ini berada di benteng Semanggi Hitam, salah satu pangkalan manusia yang lebih lemah. Pemilik asli dari tubuh ini dilahirkan dalam keluarga yang layak berjumlah 3 orang. Orang tuanya adalah seorang master bela diri. Pada periode ini, para pembudidaya bela diri tampaknya terbagi menjadi beberapa alam, yang meliputi alam tempering tubuh, alam bela diri,
alam master bela diri, alam jenderal bela diri, alam raja bela diri, alam kaisar bela diri, dan alam abadi. Orang-orang yang berhasil menjadi master bela diri sudah cukup terkenal di antara populasi besar manusia. Mereka tidak hanya menerima hak istimewa, tetapi bahkan dihormati oleh kebanyakan orang. Berbicara secara logis, pemilik asli dari tubuh ini seharusnya memiliki masa depan yang cerah di depannya, melihat bagaimana orang tuanya berhasil mencapai prestasi seperti itu. Namun, dia akhirnya menjumpai tangga keputusasaan. Alasannya adalah karena tubuhnya yang lemah tidak dapat mengatasi tekanan dari berlatih seni bela diri. Karena itu, semua orang mengejeknya sebagai sampah tak tertandingi yang seharusnya tidak dilahirkan ke dunia ini. Terlahir dalam keadaan seperti itu, orang tuanya menghabiskan semua aset mereka bahkan meminjam uang dari segala arah dalam upaya mengubah anaknya menjadi seorang kultivator bela diri. Sebaliknya, upaya mereka berakhir sia-sia, karena Rama bahkan tidak dapat memasuki alam tempering tubuh. Namun, kemalangan itu tidak cukup baginya untuk jatuh ke dalam keputusasaan. Hal terakhir yang menyeretnya ke dalam jurang keputusasaan adalah kematian orang tuanya. Saat berburu sumber daya di luar kota, mereka menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dan dengan sedih menemui ajalnya lebih awal. Tanpa perlindungan dan pendampingan dari orang tuanya, pemilik asli dari tubuh ini kehilangan semua harapan dalam hidupnya. Tidak hanya dia lahir tanpa bakat, tetapi bahkan orang-orang yang benar-benar mencintainya kini telah meninggalkannya sendirian di dunia ini. Dalam waktu singkat ini, dia benar-benar memahami inti dari pepatah ini, hanya dengan menderita melalui kesulitan hidup seseorang dapat membedakan antara hangat dan dinginnya hidup. Baru kemarin, pemilik asli dari tubuh ini terluka parah oleh dua pengganggu. Karena tidak mampu membayar perawatan apapun, dia akhirnya meninggal setelah menjalani kehidupan yang menyedihkan. Aku memberikan hormat untukmu. Pemilik asli dari tubuh ini menjalani kehidupan yang begitu amat menyedihkan. Rama tersentak kaget dan berseru, "Kalau begitu, apa gunanya aku pindah ke sini? Bukankah lebih baik aku mati saja?" Karena tubuh ini tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang kultivator bela diri, dia akan terjebak di lapisan bawah masyarakat selama sisa hidupnya. Sama seperti pemilik tubuh aslinya, dia akan terus diintimidasi dan dihina oleh orang lain. Tanpa kesempatan untuk membalas dendam, dia mungkin juga akan mengakhiri hidupnya di sini sekarang. Asteris tok, asteris. Hei, bocah tak berguna. Cepat buka pintunya. Sebuah ketukan keras di pintu tiba-tiba terdengar diikuti oleh keributan yang tak terkendali. Napas Rama terhenti setelah mendengar kutukan arogan dari luar. Pada saat itu, gelombang kenangan melintas di benaknya seperti tayangan slide. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang dihina dan dipandang rendah oleh orang lain, karena para bajingan itu bahkan menghina mendiang orang tuanya. Menurut ingatannya, bajingan itu secara konsisten muncul di depan pintunya seperti tumpukan sampah. Pada titik ini, bahkan pintu depannya telah dikotori oleh mereka. Begitu dia membuka pintu, Rama tahu bahwa bajingan yang berdiri di depan akan menyeretnya ke tangga untuk memerasnya. Jika dia menolak permintaan mereka, mereka akan menjambak rambutnya dan menamparkan wajahnya sampai dia pingsan. Penghinaan ini berasal dari satu orang yang tinggal sendirian di seberang rumahnya, Devan. Ketika orang tuanya masih ada, Devan akan memperlakukan Rama dengan sangat baik, bahkan memanggilnya Tuan Muda Rama. Sebaliknya, ketika orang tuanya sedang dalam perjalanan berburu, Devan kadang-kadang mampir hanya untuk menghinanya. Setelah menerima berita kematian orang tuanya, sikap Devan berubah total, bahkan dia mulai memperlakukan Rama seperti sampah. Seiring waktu berlalu, Devan bahkan mulai menggertak Rama. Hanya setelah Devan merasa puas dia akan berhenti memukulinya untuk hari itu. Sekarang, dia datang untuk menggertak Rama lagi. Sialan, pemilik tubuh asli ini sangat pengecut, mengapa dia tidak mengeluarkan pisau untuk membela diri meskipun dia diintimidasi sampai sejauh ini. Rama menggertakkan giginya karena benci, urat-uratnya menonjol keluar dari dahinya. Rama bukanlah seseorang yang biasanya menyimpan dendam yang dalam.
Namun begitu dia memiliki dendam, dia tidak akan ragu untuk langsung membalas dendam. Berbeda dengan pemilik asli tubuh ini, Rama sama sekali tidak bisa mentolerir penghinaan konyol seperti itu. Di mana senjataku? Di mana pedangku? Aku akan melawannya sampai mati. Setelah menemukan pedang hitam yang tergantung di dinding kamarnya, Rama langsung meraihnya dengan tangannya dan bersiap berjuang untuk hidupnya. Namun, pada saat itu, dia merasakan gelombang rasa sakit yang tiba-tiba mengejutkan seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan dalam tubuhnya hilang dalam sekejap. Sialan, kenapa tubuhku sangat sakit? Aku pasti akan membunuh bajingan itu. Rama mengepalkan dadanya erat-erat untuk menahan rasa sakit. Matanya memerah saat dia marah. Asteris dor, 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 asteris. Ketukan di pintu berangsur-angsur berubah menjadi suara seseorang yang menendang dan membenturkan pintu. Jika pintunya tidak terbuat dari jenis kayu kuno khusus, itu pasti sudah lama dihancurkan oleh Devan. Pintunya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus aku lakukan? Rama mengepalkan tinjunya dengan marah dan berpikir, apakah aku hanya akan duduk di sini dan menunggu kematianku? Sama sekali tidak. Pada saat itu, suara asing terdengar di benaknya. Ding! Sistem latihan instan telah terpasang. Memulai aktivasi. 1%, 13%, 35%, 69%, 88%,